Bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayat. Di video kali ini saya akan membuat wayang Sanghyang Bathara Rudra. Seperti apakah videonya? Langsung saja dilihat. Sanghyang Rudra. Banyak orang yang tidak tahu tokoh wayang bernama Kalarudra. Jangankan masyarakat umum, barangkali di kalangan penggemar wayang sendiri hanya sedikit yang mengenal tokoh sesembahan para raksasa ini. Tapi Rudra dalam wayang beda dengan Rudra yang dikenal masyarakat orang Bali. Perhatikan ketika dalam wayang kulit sedang melakukan seorang tokoh raksasa, maka selalu dalam setiap awal ucapannya raksasa atau Raja Denawa akan berujar, "Hayang Kalarudra, Mas Patik Raja Dewaku." Jadi kenapa setiap sang Raja Denawa selalu mengucapkan kalimat puja atau mantra kepada Sanghyang Rudra? Kenapa tidak mengucapkan puja perlindungan kepada Hayang Nurasa, puncaknya para dewa? Siapa Rudra? Sanghyang Rudra atau Bathara Rudra atau Hayang Rudra adalah salah satu dewa dengan posisi tinggi lapis ketiga dalam organisasi para dewa. Dia adalah saudara satu ayah dengan Ki Semar Badraya, yang dalam posisi dewa adalah Sanghyang Ismaya. Keduanya masing-masing putra Sanghyang Tunggal. Perkawinan Sanghyang Tunggal dengan Dewi Darmani melahirkan 3 putra. Yang sulung bernama Sanghyang Kalarudra, yang kedua Dewi Darmastuti, yang ketiga Dewa Dewanjali. Sedangkan perkawinan dengan Dewi Wiranti berputra 3 orang juga. Yang pertama Sanghyang Antaga, Togok, Sanghyang Ismaya, Ki Semar, dan Sanghyang Manikmaya, Bathara Guru. Jadi Sanghyang Rudra juga saudara seayah dengan penguasa Kahyangan Jogri Salka, yaitu Bathara Guru. Rudra mendapat predikat Dewaning Angkara Murka karena sifatnya yang kaku, keras kepala, mudah marah, serta selalu ingin kuasa dan menang sendiri. Karena selalu merasa ingin lebih ketimbang para dewa lainnya, Rudra mencari dukungan ke Mayapada. Kalau kepada para satria, jelas dia tidak akan mendapat pengikut. Maka larilah Rudra ke para Denawa yang berwatak serakah dan rakus. Rudra akan bersemayam dalam jiwa-jiwa serakah para raksasa. Kalau bagi penduduk Marsapada, jelas Kalarudra adalah biang kejahatannya. Tetapi bagi para raksasa, Rudra adalah dewanya kebaikan. Kepada para dewana dan para makhluk bumi yang menyembahnya, dia akan membagikan kesaktian atau senjata ampuh, kekuasaan, dan harta yang melimpah untuk menebarkan kekuatan
kekuasaannya itu, Sang Hyang Rudra juga akan ngejawantah menjadi raksasa dalam wujud Asyura. Dia mengawini para raksasa di Mayapada. Keturunannya rata-rata sakti mandraguna dan penebar keangkara murkaan tanpa tanding. Dalam langkah mengikuti hawa nafsu jahatnya, selain ngejawantah, Rudra juga memakai jalan menitis kepada beberapa raja, baik di keluarga raksasa maupun satria. Pada zaman Ramayana, dia menitis pada Raja Buto Prabu Hiranyakasipu, juga menitis pada Raja Alangka Prabu Rahwana-raja, yang kesaktiannya tak terkalahkan hingga akhirnya ditundukkan dengan gabungan kekuatan Rama, titisan Dewa Wisnu, dan Hanuman, titisan Dewa Bayu. Pada zaman Mahabharata, Rudra menitis lagi ke salah satunya kepada Prabu Salya, raja dari kerajaan Mandaraka. Prabu Salya yang zaman mudanya bernama Raden Narasoma adalah satria sakti mandraguna. Hanya sayangnya dia suka pamer dan gila kedidayanya. Hampir tak ada satria dan raja yang mampu menandingi kesaktiannya. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang pertapa berwujud raksasa, Resi Bagaspati. Narasoma takluk karena sang pertapa memiliki panas sakti Rudrarosastra. Keampuhan pusaka Jemaring ini, bila dilepaskan dari busurnya, akan berubah raga menjadi 2, 4, 8, hingga miliaran raksasa berbagai wujud dan mengejar musuh-musuhnya. Narasoma kemudian dijodohkan dengan putri Bagaspati yang berparas cantik, yaitu Dewi Pujawanti alias Dewi Setiawanti. Satria Mandaraka itu juga mendapat warisan panah sakti Kiai Rudrarosastra. Menyangkut kesaktian Bagaspati yang diturunkan kepada mantunya Narasoma, ada versi lain, bahkan mungkin versi panah sakti agak ditinggalkan oleh para dalang saat ini. Kesaktian yang diperoleh dari Sang Hyang Rudra kepada Bagaspati adalah berupa ajian Candra Birawa. Bila ajian ini dibaca mantranya, maka akan muncul seorang raksasa yang akan menyerang musuh-musuh dari pemilik ajian tersebut. Begitu raksasa dibunuh, tubuhnya akan membelah menjadi 2 raksasa dan seterusnya. Seperti deret hitungan dalam matematika, maka di laga peperangan akan penuh dengan raksasa Candra Birawa. Kesamaan kedua versi kesaktian yang diperoleh dari Hyang Rudra ini adalah sama-sama tidak akan manjur melawan satria yang berdarah putih. Dalam perang Brantayuda Jaya Binangun, Salya mati oleh Raja Amarta, yaitu Prabu Yudhistira atau Puntadewa yang berdarah putih. Tentu saja Rudra dalam pewayangan Jawa sangat berbeda dengan pengertian Rudra dalam tradisi Hindu Bali. Rudra atau disebut Siwa Rudra
adalah aspek kedewatan yang dipuja sebagai kekuatan untuk memecahkan energi spiritual Trimurti, yaitu dorongan spiritual yang menciptakan, memelihara, dan meniadakan sesuatu yang patut ditiadakan. Umat manusia dalam menghadapi tantangan dan kesukaran hidup sangat membutuhkan kekuatan moral, spiritual, dan daya tahan mental yang tangguh. Untuk mendapatkan keluhuran moral dan ketahanan mental itulah salah satu caranya adalah dengan jalan memuja Tuhan dengan 3 manifestasinya yang menyatu dengan aspek Dewa Siwa Rudra seperti yang disebutkan dalam kutipan Perisada Hindu Drama Pura Luhur Uluwatu Satana Dewa Rudra. Kisah kelahiran Rudra ini dalam cerita rakyat Pulau Dewata Bali juga bisa dijumpai dalam kitab-kitab Veda Samhita dan kitab Wisnu Purana. Alkisah, Dewa Brahma sedang marah kepada anak-anaknya yang diciptakan pertama kali, yang tidak menghargai arti penciptaan dunia bagi semua makhluk. Akibat dari kemarahannya itu, tiba-tiba dari kening Brahma muncul seorang anak yang bersinar seperti matahari. Anak yang baru muncul itu diberi nama Rudra. Dari tubuh Rudra yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tercipta 10 anak lagi. Badan Rudra yang berjumlah 11 itu menurut kitab Wisnu Purana merupakan asal mula Ekadasa Rudra. Riwayat kelahiran Rudra menurut Markandeya Purana agak berbeda lagi, disebabkan oleh keinginan Brahma untuk mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Brahma pergi bertapa. Saat sedang hanyut dalam keheningan tapanya, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkulit merah kebiru-biruan, menangis di pangkuannya. Ketika ditanya mengapa menangis, si anak ternyata meminta nama. Brahma memberinya nama Rudra, namun ia tetap menangis dan meminta nama lagi. Itu dilakukan hingga 7 kali, sehingga Brahma memberi 7 nama masing-masing: Bahawa, Sarwa, Isana, Pasupati, Bima, Ugra, dan Mahadewa. Di samping Rudra merupakan unsur hidup dan kehidupan yang disebut sebagai Rudra Purana. Ke-11 Rudra, yaitu Kapali, Pigala, Bima, Virupaksa, Vilohita, Sasta, Ajapada, Abhirbutnya, Sambu, Canda, dan Bahava. Inilah yang menguasai semua arah penjuru angin dan yang mengatur alam semesta. Dalam kurung Buwana Agung dan Buwana Alit.
dalam keharmonisan semesta. Upacara Bahuta yajna yang paling besar yang ditunjukkan kepada ke-11 Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali di Pura Basakih, yaitu upacara Eka Desa Rudra. Tak kala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Dalam catatan di Pura Basakih, Tawur Agung Eka Desa Rudra pernah dilaksanakan pada 9 Maret 1963, tapi pada 28 Maret 1979 kembali digelar Tawur Agung Eka Desa Rudra. Sesuai dengan perputaran tahun 1900 Saka, jadi upacara agung itu pernah dilakukan di luar ketentuan interval waktu, tapi juga diadakan ketika terjadi bencana alam dan sosial yang besar. Nah, itu dia wayang rudranya sudah jadi dan ceritanya sudah selesai. Kalau kalian suka ya di subscribe lah ya, minimal like. Nah, itu dia videonya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan loncengnya kalian aktifkan. Karena kalau kalian tidak aktifkan, kalian tidak bakalan dapat notifikasi setiap saya upload video yang baru.